دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudariku, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kekurang ajaran Harry Pras terhadap para ulama dan para kiai itu memang ada tuntunannya dan juga ada ajarannya, yaitu dari kaum Wahabi. Oleh karenanya, maka sudah jelas sekali bahwa Harry Pras itu pengikut Wahabi. Di Wahabi itu, langkah awal yang didoktrinkan pada pengikut barunya adalah bahwa hanya manhaj mereka, hanya akidah mereka, hanya ajaran mereka yang paling benar, yang paling sahih, dan yang paling nyunnah. Maka otomatis yang lain salah semua, sesat semua, bid'ah semua, syirik semua, dan neraka semua. Lalu kemudian setelah itu, mereka diajari untuk menuduh, memfitnah, mengoreksi, mencemooh, meremehkan, membunuh karakter para ulama, para kiai, dan para ustadz di luar kelompoknya. Agar supaya apa? Agar supaya tumbuh dan muncul di hati pengikutnya rasa enggan dan benci. Dan akhirnya si Harry Pras sami'na wa ata'na dan bertekuk lutut di hadapan mereka. Sampai Pangeran Diponegoro pejuangnya saja cara pakai sorbannya sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet. Betul? Saya Ustadz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jam'iyah jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama. Tidak boleh membaiat kepada kelompok-kelompok ini, apalagi kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Imam Ghazali cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin 996-nya dhaif. Masya Allah. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga lawang belajarnya salah. Itu kurang ajar, kufur. Rasul berkata kullu bid'ah, semua bid'ah sesat. Orang yang mengatakan bid'ah hasanah, ini ujung-ujungnya orang yang mau membenarkan tindakan-tindakan bid'ah yang dia lakukan dengan dalih bid'ah hasanah. Lalu kemudian langkah berikutnya para petinggi Wahabi melarang jamaahnya untuk duduk, untuk bermajelis, mengikuti kajian-kajian ustadz lain. Karena apa? Karena takut jamaahnya luas wawasannya, luas ilmunya, luas cakrawala pemikirannya, tidak sempit dan tidak jumud, dan akhirnya terbongkar kedok mereka yang sesungguhnya. Ya, caranya berdasarkan pengalaman kami, Bapak Ibu. Kami dulu keras, dan kami termasuk dulu yang mendoktrin untuk keras. Setelah kami kaji, ya, kenapa orang belajar agama akhlaknya kok tambah buruk? Orang belajar agama hatinya tambah keras. Orang belajar agama perangainya tambah buruk. Orang belajar agama mulutnya tambah kotor. Kenapa? Saya berpikir, Bapak Ibu. Dan kami punya pengalaman mengajar kurang lebih sekitar 30 tahun. Kami pikir, apa? Kadang saya punya murid, saya ajari mulai dari nol, membersihkan ingus, caranya cebok. Setelah dia pinter, saya disikat oleh dia, dicaci maki gurunya. Saya berpikir, kok bisa kayak gini tuh ya? Ketika dia pindah ke guru yang lainnya.
Kesimpulannya adalah karena para guru tidak memberikan wawasan yang luas. Itu kesimpulan kami di situ. Kesimpulannya karena para guru tidak memberikan wawasan yang luas. Para guru hanya memberikan wawasan yang sempit. Jadi murid itu hanya diberi satu pendapat, yang benar pokoknya ini, yang lainnya salah. Ini sumber masalah ini. Kami dulu ketika masih keras Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami, ternyata saat itu kami sombong dan ujub. Itu dua sifat. Sombong dan ujub, tapi nggak sadar. Sekarang kami baru sadar. Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub. Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya. Itu sombong. Yang kedua ujub, karena mereka merasa lebih baik dari yang lain, mereka merendahkan yang lain. Kami dulu begitu, dan sekarang kami baru sadar. Kami bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Dulu ketika kami masih seperti itu yang ada itu kebencian. Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, nggak ada nilainya di depan mata kita. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Itu sudah dicuci otak seperti itu. Tapi setelah kami putuskan keluar, kami mau membuka diri, kami tambah referensi pengajian, baca buku, Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu lautan yang nggak bertepi. Saya tuh aneh ya, heran ya. Saya memang masih 34 tahun, tapi saya masih merasakan bagaimana hidup di tahun 90-an. Itu tuh nggak ada yang seperti ini, saling tuduh, saling celak, itu biasa aja. Zaman Kota Rominami itu, Setia Baja Hitam. Nggak ada yang kayak gini. Nggak ada yang kayak gini. Demi Allah saya katakan, nggak ada. Nggak ada orang ribut-ribut begini, celah ini, celah itu. Demi Allah, tenang itu kehidupan. Makanya saya suka bingung, ini tiba-tiba 2000-an kesini, kenapa pada ramai begini, asalnya dari mana gitu? Dari mana gitu? Siapa yang mengajarkan? Apa keinginannya? Nah, tapi tetap kita pun tidak boleh berprasangka buruk. Kalau kita sama-sama berprasangka buruk, apa bedanya? Makanya saya katakan sudah, kalau ada yang demikian, jangan disoal. Maafkan dan doakan. Tugas kita bukan paksa orang. Kalau dicela nggak apa-apa. Terima celaan itu, kalau baik evaluasi. Kalau benar itu evaluasi diri. Tapi kalau salah itu, kemudian tidak harus merespon dengan yang buruk. Maafkan, dan itu resiko masing-masing. Dan itulah dakwah. Tapi saya ingatkan, kalau ada yang belajar seperti itu, belajar tapi senang mencela orang, nyalahin orang, debat orang, dan sebagainya, maka lihat baik-baik kata Nabi, huwa finnar. Orang itu sedang mengurangi pahalanya dan tempatnya di neraka. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih, atau dia belajar cita-cita jadi ustadz supaya yang populer, dan kemudian dengan popularitasnya dia kumpulkan jamaah, dia arahkan kepada dirinya saja dan nggak boleh belajar dengan orang lain. Hadisnya ada. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih, dia ngajar orang belajar pengetahuan sampai jadi ustadz supaya orang berpaling ke dia aja, bukan pada yang lain. Belajar dengan saya aja, yang lain salah. Yang lain nanti terperosok kepada bid'ah. Padahal Anda pun belum mengerti apa itu bid'ah. Tapi Anda dijaga, diterangin versinya aja. Dan dijaga sampai di situ supaya tidak belajar dengan yang lainnya. Tidak menambah wawasan Anda, tidak menambah pengetahuan Anda. Itu kan bertentangan dengan Quran langsung. Quran mengajak kita untuk banyak belajar. Anda dibatasi pelajaran Anda. Nabi mengajak Anda menambah wawasan. Anda diminta belajar pada itu aja, jangan pada yang lain. Sedangkan sifat manusia tidak sempurna. Bagaimana kalau satu orang itu salah berijtihad, maka semua akan salah. Ini yang jadi bahaya. Jika ada yang seperti itu, maka tempatnya di neraka. Dan kelak di Al-Ahzab disebutkan, muridnya akan mengadu kepada Allah. Awas, akan mengadu. Kalau dia pejabat, ngadu. Kalau dia ustadz, ngadu. Ya Allah, timpakan azab kepada dia 2 kali lipat karena dia saya salah. Kalau dia pejabat, maka karyawan mengadu. Ya Allah, timpakan kepada dia 2 kali lipat. Ya Allah, karena dengan petunjuk dia saya salah. Saya dipaksa berbuat maksiat. Saya ikut tuh karena dia. Saya diminta gini, saya belikan tiket yang palsu, tuliskan yang palsu. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan saat itu. Kalau saya masuk neraka sekarang, timpakan kepada dia 2 kali lipat. Termasuk guru yang seperti itu. Huwa finnar, kata Nabi. Guru di neraka. Nah, maka seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah banyak mencela, maka otomatis muridnya pun akan pandai mencela. Ya. Itu yang paling bahaya. Jelas ya? Nah, saya tidak sedang menyoal siapapun, tidak. Saya ingin menjelaskan fungsi keterangan Nabi. Kalau Anda keberatan, silahkan tanyakan pada Nabi. Ya. Yang paling bahaya itu Anda belajar Quran dengan sunnah.
Tapi Anda melanggar ketentuan Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, yang Anda pelajari apa? Jadi jelas ya, sepak terjang si Harry Pras selama ini yang begitu garang, ganas, beringas, kurang ajar pada para ulama dan para kiai, memang sudah ada tuntunannya dari ustadz-ustadz dan junjungan-junjungannya. Bahkan di setiap kali dia ngonten selalu minta izin, minta restu dan minta ridho dari guru-guru Wahabinya.